Sekarang tuh lagi banyak yang ngeluh, harga naik, orderan juga pastinya turun, dan PHK pun di mana-mana. Dan memang benar, sekarang semuanya itu kelihatannya customer serba hati-hati. Karena memang daya masyarakat ini daya belinya lagi turun sebetulnya dibandingkan dengan normalnya. Tapi memang di sisi lain kita harus melihat, kalau semuanya ini ngerem, artinya nggak ada yang jualan dan nggak ada yang jadi beli, maka roda ekonominya nggak berputar. Dan itulah di podcast kita episode kali ini dibahas bisnis with yourself dengan baju yang hitam gelap ini. Saya akan ngajak kamu gimana caranya kita sebagai seller bisa beradaptasi supaya mungkin ekonomi Indonesia atau ekonomi sekarang sedang bergejolak, jangan sampai ekonomi kamu personal juga jadi bergejolak. Di episode kita kali ini kita akan membahas bagaimana caranya strategi jualan di tengah ekonomi yang berat tanpa harus banting harga, dan kita akan sama-sama lihat ya. Ada 3 yang saya akan bagikan mungkin bisa berguna buat kamu, tetap laris di tengah PHK dan daya beli turun. Banyak seller yang akhir-akhir ini memang sharing, curhat, affiliate pun sama sebetulnya. Yaitu apa? Bang, atau Mas Yosef, gimana sih sekarang ini? Aku harus tetap jualan. Otomatis kan stok barang ada di gudang. Affiliate pun, karena kita sudah jadi afiliator ya kita konten setiap hari. Tapi dari konten kita tidak terkonversi jadi pembelian. Nah, biasanya yang jadi kambing hitamnya, dan memang itu terjadi adalah ya sekarang orang-orang lagi ngirit semuanya, lagi berhemat semuanya, kan daya belinya memang keadaannya seperti itu. Dan itu memang valid ya, kita tidak bisa menutupi fakta tersebut dan memang kita rasakan bersama-sama. Tapi mindset itu memang jadi bahaya kalau kita nggak bisa, saya bilangnya adalah reframing. Karena biasanya perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses bukan karena mereka yang sukses nggak pernah ada masalah, tapi karena mereka punya satu skill, yaitu reframing ini. Gimana caranya dari keadaan yang bermasalah ini kita bisa punya strategi untuk memutarnya jadi opportunity. Nah, dalam episode kali ini kita akan melihat gimana cara jualan yang tetap adaptif, tetap manusiawi, dalam artian ya kita jualannya nggak maksa, kita tetap nyambung ke orang, bisa connect dan mereka pun beli karena kita bisa terkoneksi dan nyambung di situasi yang sedang mereka alami. Dan apa aja tekniknya? Kita akan bahas satu persatu supaya kamu paling nggak punya beberapa tips dari 3 ini yang nantinya bisa kamu terapkan di usaha kamu sebagai affiliate ataupun sebagai seller ataupun sebagai brand owner. Yang pertama adalah saat sekarang ini kita sudah perlu untuk mengubah sudut pandang kita dalam melakukan promosi atau marketing. Nggak bisa dengan cara yang biasanya aja, karena kita tahu, sama-sama tahu daya belinya sedang seperti ini. Yang sekarang mereka itu bukan butuh storytelling yang produk yang berkualitas dan premium ya. Bukan berarti mereka butuh produk yang dengan cara-cara marketing yang sebelumnya. Tapi pertanyaannya, mereka tetap belanja nggak sekarang walaupun di keadaan yang seperti ini? Tetap, mereka itu tetap spending. Hanya mereka akan milih nih sekarang, saya mau naruh membelanjakannya ini ke tipe produk yang seperti apa. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Yang jadi tips pertama kita ini, mereka butuh, biasanya kalau di keadaan yang sekarang ini, mereka butuh sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah mereka yang dialami di saat-saat ini di mana daya beli sedang turun. Nah, inilah kuncinya. Contoh, kita punya produk lunchbox. Mungkin dulu kita akan bilang bahwa lunchbox kita ini bisa buat anak sekolah. Lunchbox kita ini kualitasnya bagus karena di situ ada gambarnya dari, mungkin ada Captain Avengers gitu ya, ada gambar-gambarnya yang disukai sama anak kita. Sekarang ini nggak bisa dengan cara itu lagi. Tapi masuk ke framingnya mereka yang saat ini memang daya beli sedang turun. Contoh lunchbox, tapi yang kita bawa di sini adalah makan siang hemat selama seminggu dengan menggunakan lunchbox. Yang lunchboxnya ini membantu kamu untuk jadi hemat di kantor. Nah, angle-angle inilah yang disesuaikan saat ini, di mana produk kamu ini nggak berubah, sama, tapi cara kamu membawakannya itu harus dimodifikasi sesuai dengan keadaan mereka saat ini. Cara penyampaiannya. Kenapa? Ini berhubungan dengan strategi yang kedua. Jadi kalau yang tadi yang pertama ini mengubah sudut pandangnya, ini penting dilakukan kalau saat ini belum kita desain atau belum kita ubah. Mungkin kamu sekarang brand owner dan punya tim, dan tim kamu masih menggunakan marketing dengan cara yang lama sebelum daya beli turun, maka kamu harus mulai untuk mencoba bagaimana cara produk kamu ini punya angle yang berbeda. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan itu juga. Sekarang itu mereka punya
habits atau behavior customer-nya, istilahnya adalah smart spending. Ini berhubungan juga dengan tipe-tipe produk yang mereka beli sebenarnya. Saat ini kalau kita lihat, mereka akan berfokus pada beberapa tipe produk aja. Karena seperti yang tadi saya bilang ya, mereka ini bukan berhenti belanja, masih tetap belanja, dan setiap harinya mereka masih tetap spending. Hanya mereka akan memilih tipe barang yang kuncinya 3 ini, dan ini penting. Pertama, barang yang tahan lama, karena persepsi mereka di keadaan daya beli turun, mereka beli sekali bisa pakai jangka yang cukup panjang. Kedua, fungsional. Fungsional itu artinya mereka itu bisa dipakai beberapa kali, berulang ya, karena fungsinya bagus, bukan hanya estetik ya. Jadi mungkin beberapa lama ini kita sudah fokus ke branding yang estetiknya. Sekarang kembalilah ke tahan lama dan fungsional. Dan yang lebih penting adalah di momen-momen daya beli yang sedang turun ini, mereka juga fokus ke salah satu keyword yang paling penting adalah belinya harganya segini, dapatnya lumayan banyak. Nah, volume itu jadi kunci. Lalu setelah itu multifungsi. Kalau kamu nggak bisa memberikan volume, maka berilah sebuah produk yang multifungsi. Artinya harganya satu, dapatnya beberapa fungsi sekaligus. Ini yang jadi key selling point kamu di era-era sekarang di mana daya beli sedang turun dan mereka bisa menganggap brand kamu, produk kamu punya value yang lebih besar. Nah, inilah langkah yang nanti membuat kamu bisa mendapatkan penjualan walaupun di situasi yang seperti ini. Jadi kata kuncinya satu adalah coba cari produk yang bisa volume. Kalau nggak ada, maka kamu harus buat bundling atau paket hemat. Ini yang akan kamu create. Lalu kamu juga bisa fokus kalau kamu ada kesempatan membuat SKU baru, maka buatlah yang multifungsi. Jadi mereka bayarnya satu, seakan-akan mereka dapat beberapa fungsi. Ini yang akan menjadi pilihan pembelian mereka saat ini. Jadi ini membuat mereka begitu melakukan pembelian itu ngerasa aku harus memilih, harus belanja di mana, aku akan pilih di tempat yang menurutku ini worth it banget gitu ya. Nah itu karakteristiknya adalah produk-produk yang seperti tadi. Tahan lama, fungsional, multifungsi, dan bisa dipakai berulang kali. Nah lalu selanjutnya setelah pertama adalah ubah sudut pandangnya, lalu kedua fokus ke tipe produk yang seperti itu, dan ketiga, dan ini cukup penting, adalah dalam kita melakukan marketing ini bahasanya udah berbeda karena memang situasi yang dinamis yang saat ini menuntut kita untuk mengubah cara pendekatan kita ke customer dengan cara yang berbeda. Jadi kalau tadi marketing atau brandingnya sudah didesain dengan angle yang berubah, lalu produk kita yang mau diangkat pun USP-nya sudah agak beda nih sekarang. Sekarang kita akan rancang cara mendekati merekanya atau pendekatannya juga berbeda. Apa itu? Perkuat angle-nya, bukan inspirasi, tapi empati. Bukan premium, tapi edukasi. Ke fungsinya lagi, ke tahan lamanya lagi, ke berapa ini benar-benar worth it karena ini bundling atau paket hemat. Nah, angle inilah yang harus dikencengin, harus diamplifikasi supaya mereka bisa terkoneksi dengan penawaran dari brand kamu atau produk kamu. Ibaratnya, bisa jadi dulu kamu percaya produkmu ini bagus karena premium dan kamu langsung nawarin harga. Sekarang mulai duluan kasih value di depan. Ini paket hemat. Belum apa-apa kita udah bilang ini paket hemat. Kasih value di depan. Kedua, konten-konten yang empatik itu bikin mereka dimengerti. After lebaran, hemat nih ke kantor. Kamu bisa fokus dengan skincare, bundling skincare untuk kerja. Jadi back to work lagi. Nah itu bisa jadi mereka merasa dimengerti. Lalu ajak deh untuk membangun trust yang jangka panjang dengan kamu rajin untuk terkoneksi dengan mereka lewat merawat database kamu. Nah, jadi paling enggak dengan yang terpenting adalah ubah sudut pandang, fokus ke produk yang smart spending tadi, dan ketiga adalah ubah angle-nya, komunikasinya menjadi membuat mereka merasa mengerti. Ini akan membuat kamu sekarang di masa kayak gini nih bisa survive, karena yang bisa survive itu bukan yang paling murah sebetulnya ya. Murah pun belum tentu dibeli sama mereka di sekarang ini. Tapi mereka yang paling rasanya kayak lunchbox tadi, kamu ingat, mereka bisa nge-framing lunchbox-nya ini seperti seakan-akan ini hemat. Karena lunchbox itu dipaketin sama paket untuk hemat makan siang di kantor. Ada lunchbox-nya, ada tumblernya gitu ya. Itu yang disebut dengan bisa relevan ke pasar. Bukan masalah saya akan ngangkat produk yang paling murah supaya mereka beli produk saya. Belum tentu paling murah itu akan laris di keadaan yang daya beli turun.
persepsi bahwa mereka beli satu dapat multifungsi itu lebih powerful dibandingin kamu punya SKU yang murah. Paham ya? Ini penting untuk kamu pahami, untuk kita teruskan kembali ke tim kita yang sekarang sedang mendevelop message dari marketing kita atau produk USP kita, untuk pada saat ini kita modifikasi sehingga kamu jadi bukan korban dari keadaan tapi bagian dari solusi. Sebab keadaan daya beli turun ini kan problem ya. Di setiap problem itu ada opportunity. Karena sebagai pengusaha, sebagai penjual, afiliator, pekerjaan kita memang mencari problem dan memecahkannya, memberikan produk yang menjadi solusi dari mereka. Jadi semoga ini bisa membuat kamu tetap jualan, tapi dengan cara yang lebih peka, lebih relevan, lebih punya strategi. Dan kalau kamu butuh insight lebih lanjut, jangan lupa ikuti episode selanjutnya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Yosef Abbas. Sampai jumpa. Dadah.